hasil-hasil analisis Dr. Tifa. Oke. Di situ saya menemukan sesuatu yang lebih mencerahkan lagi karena dia lintas keilmuan, neuropolitika. Itu 4 keilmuan dan itu tipikal sains di dunia maju, di negara maju. Dahsyat sesungguhnya. Dahsyat. Saya tidak berlebihan mengatakan belum tentu di Indonesia ini dalam 1 milenium ke depan, 1000 tahun ke depan itu ada ilmuwan seperti Dr. Tifa. Nah, saya sedang menyusun juga narasi karena sekarang saya sedang membaca tentang hasil-hasil analisis Dr. Tifa. Di situ saya menemukan sesuatu yang lebih mencerahkan lagi karena dia lintas keilmuan, neuropolitika. Makanya saya kagetnya ini ada di Indonesia gitu. Kalau Dr. Tifa bilang itu ilmu baru yang mau dikembangkan sama dia. Karena dia neuropolitika ini kayaknya diambil di Unpad, dia kan sebentar lagi promosi kayaknya. Promosi dokter. It could be possible dia ngambil soal bidang ini menggabungkan neuroscience sama politik gitu. Iya, tidak neuroscience, kemudian itu kan pola kognitif, kemudian psikologi neuroscience perilaku, kemudian psikologi kognitif, kemudian ilmu politik kritis, jadi menganalisis dan juga dokumen forensik dokumen. Itu 4 keilmuan dan itu tipikal sains di dunia maju, di negara maju. Dahsyat sesungguhnya. Dahsyat. Kemarin saya bilang oleh Termul disepele-sepelekan aja. Saya bilang kemarin ketemu Dr. Isman dan Pak Roy Suryo, itu Dr. Tifa itu kalau pun sudah dokter, atas karyanya itu layak 1 dokter lagi. Menurut saya gitu loh. Besar Bang ini karya ini. Makanya saya prihatin itu ya. Dr. Isman, Dr. Tifa, Pak Roy itu ditanggapi sedemikian recehnya gitu oleh orang-orang yang nggak jelas itu. Nggak jelas itu. Maka ini saya merasa tanggung jawab lah. I see. Dan saya mengajak banyak sekali ilmuwan di luar sana di Indonesia yang kompeten Bang. Adinda gitu. Nanti kalau misalnya besok itu Adinda dapat kajian lagi, ayo kita bahas lebih ini. Apa temuan-temuan menariknya kemudian. Jadi biar secara ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan kan. Jadi gitu. saya sampaikan yang tentang Dr. Tifa itu Bang. Mungkin besok saya publish, nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi saya ada satu angle itu yang saya tidak berlebihan mengatakan belum tentu di Indonesia ini dalam 1 milenium ke depan, 1000 tahun ke depan itu ada ilmuwan seperti Dr. Tifa. Dengan kematangan saintifiknya plus keberaniannya. Keberanian ini Bang. I see. Keberanian ini gitu loh. Dan beliau seorang perempuan, seorang ibu. Beban lebih berat Bang daripada kita mungkin. Iya. Itu loh yang saya katakan mungkin belum tentu ada 1000 tahun lagi seperti di luar itu Bang, karya seperti ini diganjar lah jadi nomini award ya. Mungkin kalau itu aplikasinya di dunia nyata membela kebenaran bisa kalau jurnalisme itu Pulitzer Award. Nah, itu mungkin ya. Tapi ini apalah buku apa gitu ya. Ya, kalau di computer science ada Book of the Year. Ada Turing Award ya di computer science atau apa itu yang award lain lah ya, artinya penghargaan lah gitu ya. Gitu. Saya aja ya yang tiap hari bergaul gitu ya dengan mereka ini tidak menyadari karena kan disiplinnya berbeda banget. Tapi saya cuma dengar aja, baca aja, tapi tidak bisa membayangkan dahsyatnya itu yang Adinda katakan seperti itu. Yang Dr. Tifa itu saya terkesima gitu. Dr. Ismon dengan sistematisnya karena kebetulan bidang saya, jadi saya membaca jauh lebih cepat lah itu maksudnya. Makanya saya langsung cepat buat video itu. Langsung catch up. Ya, bahasa Perancisnya langsung nyantol. Ya. Kemudian Dr. Tifa itu, nah kebetulan di Belanda dulu saya Bang banyak sekali saya mengkomputasi, memodelkan data psikologi klinis. Adinda dari Belanda atau S3-nya Belanda. S3-nya Belanda. Di mana? Di Radboud University Nijmegen di selatan. Di Radboud. Radboud. Ya. Kalau tim sepak bola apa? Ada Nijmegen apa itu? Nama kotanya gitu. Nijmegen. Nijmegen. Iya, Nijmegen. Tulisannya Nijmegen. Nijmegen. Ya, Nijmegen. Nah, itu. Jadi saya banyak sekali mengkomputasi waktu itu data-data psikologi klinis. Bahkan saya pernah memodelkan data
berkaitan dengan otak gitu. Yang di sini di neuroscience, di neuropolitika oleh Dr. Tifa dibahas itu kemudian dihubungkan. Jadi Dr. Tifa itu berusaha melihat dari dengan neuropolitika itu bagaimana keputusan atau narasi politik fenomena sosial politik itu bisa dikonfirmasi melalui pola kognitif. Pola kognitif itu Bang, artinya dia bisa melihat perubahan respon ya, bisa ini orang ini jawabnya terlalu umum. Umpamanya saya tanya Bang Refli dulu kuliah magister di Amerika, saya tahu. Tapi sekarang seumpama Bang Refli, saya tanya gini, Bang Refli bagaimana ceritakan dulu S2 di Amerika? Bisa kan menjelaskan? Bisa dong. Secara umum bisa. Ini karena ini kajian neuroscience-nya ya, Dr. Tifa ya. Itu karena hipokampus itu tadi yang mengkonsolidasikan memori autobiografis itu provide ke Bang Refli dalam otak itu segala kenangan masa lalu itu ada. Bang Refli akan menjawab dengan luas saja. Tapi begitu jawabannya ada delay kognitif, jeda-jeda, umum-umum saja. Ya saya dulu kuliah di Amerika, dah gitu. Ditekan lagi ya, tanya aja kampus saya gitu. Nah itu hipokampusnya lemah. Kemudian saya ingat hari pertama dikumpulkan, kemudian ada Douglas Castle, kemudian teman-teman suruh bergiliran ngomong. Itu Bang Refli akan bisa cerita sejam tanpa jeda. Tanpa berpikir, itu hipokampusnya menyediakan memori episodik dan autobiografis. Itu dikatakan Dr. Tifa. Dia mengamati 35 cuplikan video wawancara Jokowi dari 2000 berapa itu sampai kurun waktu 5-6 tahun. Dia amati betul. Nah nanti saya akan coba lebih terangkan lah dalam itu. Insya Allah. Jadi ini karya ilmiah Bang. Untuk membantah ini harus dengan karya ilmiah. Kalau membantah dengan pasal-pasal dan segala macam yang sifatnya kriminalisasi ya ini tentu sangat menyedihkan. Karena ilmiah sebagus ini harusnya dihargai. Paling enggak kalau memang pihak berwajib itu penasaran ini benar atau tidak, ya dikaji gitu. Ya diundanglah orang-orang yang paham bisa membaca ini. Diminta menjelaskan dalam bahasa yang lebih mudah. Jangan yang diundang adalah orang-orang yang sanggup mengkriminalkan. Wah, itu. Bahkan yang saya dengar ya, karena saya kan tidak ikut mendampingi karena belum lawyer, belum kuasa hukum atau penasihat hukum. Itu Dr. Tifa bahkan seolah diragukan keilmiahannya, diragukan kompetensinya, bahwa dia tidak punya legal standing untuk ngomong, untuk melakukan semacam penelitian apapun ya, termasuk ijazah dan lain sebagainya. Padahal kan pendekatannya kan dia kan menggunakan pendekatan neuropolitika yang barangkali berbeda. Kan saya ingat perdebatan dengan Ade Armando. Gimana coba membuktikan antara di ilmu otak itu dengan ini palsu atau enggak? Padahal kan ini kan saling melengkapi kan. Ini ada forensiknya, ada fisiknya, ada apanya. Lalu ini bagaimana respons orang ekspresi. Itu bagaimana ekspresinya kan begitu. Silakan. Itu ilmu mahal gitu Pak. Jadi Dr. Tifa itu peneliti sejati. Saya katakan saya belum pernah ketemu Dr. Tifa. Sampai sekarang? Belum pernah ketemu secara langsung. Luar biasa hidup Anda ini. Kita sudah ribut 6 bulan ini ketemu Rismon gak pernah ketemu Dr. Tifa. Roy Suryo pernah. Kalau ketemu Bang Roy, Bang Rismon akhirnya kemarin ketemu kan kemarin. Setelah video itu ketemu. Roy Suryo gak pernah juga sebelum video kemarin? Pernah ketemu. Pernah sebelumnya. Padahal sama-sama dari Jogja. Sama-sama Jogja. Ketemunya di Jakarta itu juga. Nah, kalau ketemu langsung Dr. Tifa artinya berbincang-bincang ya, berkenalan itu belum pernah. Artinya saya ingin menyampaikan yang saya sampaikan itu insya Allah objektif. Iya. Nah, saya amati. Jadi kemarin setelah saya sambil baca ini, sekarang masih baca ini, supaya seksama, supaya yang saya sampaikan nanti juga atas dasar yang kuat lah ya analisis juga. Itu saya amati juga pernyataan-pernyataan beliau. Saya bisa katakan beliau peneliti sejati. Ya, selain tadi yang saya sampaikan metodologi yang dipaparkan di sini itu sangat saintifik. Itu dari sedikit banyak pengalaman saya mereview jurnal internasional, Bang. Jadi saya sedikit banyak adalah pengalaman termasuk mereview jurnal-jurnal Q1. Ya,
bagi saya pencapaian tertinggi mungkin permintaan dari scientific report. Itu jurnal dari Nature. Itu saya pernah diminta kalau dari BMC dan lain-lain cukup dulu setiap sebulan ada sekali 2 kali lah. Artinya saya ada standar yang saya lihat di luar sana. Saya lihat ada di sini. I see. Makanya saya begitu melihat respon-respon yang ngawur-ngawur itu marah sebagai manusia. Sedih banget itu ya. Sedih, marah. Karena beliau ini memang saya pun juga baru tahu ya belakangan. Beliau ini sebenarnya hampir menyelesaikan doktor di 4 bidang, 4 universitas atau 4 pusat pendidikan. Dan itu berbeda-beda. 1 politik di Unpad, 2 kedokteran di UI bakal. Nah itu dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin kemudian sempat juga filsafat di Dryarkara, tapi kelihatannya kita tidak tahu apakah akan diselesaikan. Dan satunya lagi di Norwegia. Kalau melihat cara dia menulis, itu diksi dan pemilihan segala macam itu sangat luas. Jadi dia tidak hanya bahasa teknis, kadang-kadang bahasa agak sastra. Nah itu terlihat sekali Bang standar itu ya. Saya juga baru menyadari ketika baca tweet dia. Ternyata, ini titik koma dan lain sebagainya rapi banget. Karena saya kan mantan jurnalis, 8 tahun saya pernah jadi jurnalis dan saya sering sekali duduk di belakang editor bahasa. Jadi saya paham logika-logika bahasa. Makanya lisan pun saya masih bisa itu pakai SPOK gitu. Nah, luar biasa itu. Makanya. Kemudian kalau nulis, kemarin saya kan sampaikan ke diskusi dengan teman saya, bisa juga ghostwriter itu. Tapi ketika melihat beliau langsung ada di podcast itu ya, saya amati betul itu 1 jam berapa itu. Ya memang itulah beliau. Enggak, kalau ghostwriter nggak mungkin. Makanya artinya tidak mungkin. Siapa mau yang ngegosin untuk ngomong yang nulis seperti itu? Nggak, artinya ketika bertutur kata pun, itu kan mewakili. Kelihatan sih orang pikiran secara langsung. Kemampuan nulis dan lisan itu menggambarkan. Dan ini confirm. Walaupun ada 1-2 orang yang lisannya jelek tapi nulisnya bagus banget. Nah ini keduanya beliau miliki. Jadi harus kita apresiasi loh. Ini layak. Menyedihkan sekali apresiasinya itu berupa tersangka gitu loh. Betapa politisasi, kriminalisasi ini kan membunuh harapan anak bangsa ya. Dan saya juga mendengar dalam beberapa kesempatan beliau ngomong sudah menyelesaikan juga tentang Gibran sebenarnya. Mungkin dengan pendekatan yang sama atau apa gitu ya. Dan sudah siap sebenarnya, tinggal menunggu integrasi dari Rosario lagi, Rizwan lagi. Tapi ya keburu ada masalah ini kan, kesedih banget kan kita kan. Sesuatu yang seharusnya kita bisa nikmati dan kita bisa diskusikan. Dan celakanya memang Adinda ya, tidak banyak orang ketika ini didiskusikan itu membaca. Rata-rata ya cuma mengapresiasi dan lain sebagainya. Tapi sampai pada lembar-lembar yang kemudian menemukan sesuatu itu enggak ini. Makanya saya boleh juga ya nanti. Mungkin kita harus pakai cara lain Bang ini. Artinya kita tahu sekarang juga budaya literasi kita kan semakin turun. Gitu. Ya buku ini harus disampaikan lewat podcast, lewat ini segala macam isinya dengan bahasa yang lebih. Karena itu saya sekalian aja lah mendapat amanah. Jadi jadi kalau mau memesan Jokowi's White Paper jangan lupa ya nanti ya gitu. Oke. Tadi malam saya ketemu Mas ini katanya yang mulai jualan ini mulai diancam-ancam juga. Siapa? Yang jualan buku ini katanya dicari-cari. Exactly, I don't know. Masa buku begini jadi dilarang, aneh banget. Negara kita ini. Apalagi Adinda yang bisa disampaikan? Saya baru terhanyak juga walaupun Jokowi's White Paper ada di sini terus-menerus kan. Karena saya konsentrasi saya pada kasusnya sampai tidak bisa menikmati indahnya Rismond dan Dr. Tiva. Saya pikir ini buku ini sangat deserve ya Bang. Perhatian kita. Perhatian masyarakat luas dan kita dihadapkan pada budaya literasi yang semakin menurun. Jadi harus cari cara bagaimana buku ini bisa sampai nilai-nilainya inti-intinya itu ke masyarakat luas. Jadi kita tahu sekarang kondisinya ya memprihatinkan, ini dikriminalisasi berbagai macam ini. Makanya saya juga mengajak ke ilmuwan, saintis akademisi, ayo bantu, ini ada yang sudah memulai sejauh ini. Kita harus keluar dari kandang, ini harus benar-benar yang punya keahlian mereka itu bisa mempertahankan ini gitu. Jadi harus dibahas di forum yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu loh.
Ya, sayang sekali Bang ini ya kalau kita melewatkan. Karena begini ya, saya ini kan orang UGM juga ya, UGM asli ya, UGM asli dan belum terkontaminasi oleh politik ya. Jadi kita, kalau Adinda S1-nya? Di UI. Oh UI 1 ya? UI 1, UII Jogja. UI 1. Jadi anak-anak UGM itu ya sebenarnya dia betul-betul memegang tradisi ilmu ya yang baik gitu ya. Paling tidak beda lah Jogjanis ya, Jogja style itu beda. Karena kita dari awal tuh tidak dididik untuk materialistik. Oke. Jadi materialismenya itu baru setelah pindah ke Jakarta. Di sana masih pure ya, Iya, masih pure. Pokoknya berpikirnya tuh beda banget. Iya. Oke. Oh, keren. Nah, kemarin saya ketemu Bang Rismon, saya minta Bang source code-nya tolong di-share ke saya mau replicate. Ini budaya akademis Bang. Jadi seluruh source code ini dia bilang mungkin akan saya publish mungkin di GitHub. Nah, dia sangat nyantol. GitHub itu repository. Bisa dibuat publik, siapapun itu bisa nanti menggunakan, bisa mengembangkan, bisa menguji. Iya. Itu. Nah, kan ada tuduhan bahwa ini apa yang dilakukan Bang Rismon itu mengedit, Bang. Mengedit image kan. Iya. Nah, saya bisa pastikan di bagian saya berani konfront dengan siapapun karena saya bisa baca kode ini setiap baris itu, setiap source code. Di mana bagian yang mengedit. Oke. Kalau sifatnya pre-processing, ya mungkin ada, tapi dia tidak menghilangkan substansi. Iya, dan tidak mempublikasikan ininya kan. Maksudnya kan dia tetap yang awalnya tetap ditampilkan. Iya. Kan itu kan apa istilahnya nipu dia kalau dia ngedit, diedit dan pasal 35 itu diedit agar tampak otentik. Loh ini kan dia tidak melakukan sebuah hal yang otentifikasi kan, yang dia lakukan justru membuktikan bahwa itu palsu. Iya. Gimana ngomong kalau dia ngedit jadi otentik gitu. Kebalik-balik mereka ya, ribet itu pikirannya. Jadi tidak ada edit di sini. Pre-proses mungkin ada, tapi dalam rangka untuk analisisnya semakin kuat. Kadang begini Bang, kalau kita menganalisis sebuah image, ya kita digitalisasikan, ya kita transform menjadi matriks numerik lah istilah teknisnya. Itu dalam sebuah image, mau image ini ya Bang, kita scan. Nggak semuanya itu penting ketika kita komputasi Bang. Kita buang yang tidak penting supaya komputasi itu semakin cepat, semakin akurat. Itu pre-processing namanya. Iya, terkonsentrasi gitu-gitu. Iya betul. Jadi dihilangkan sementara tapi dokumen aslinya ya tetap. Yang penting-penting umpamanya kita ingin mengklasifikasi ini manusia atau bukan ya, maka kita harus pertahankan yang bagian-bagian wajah. Mungkin background yang ada yang lain kita buang dulu. Gitu. Itu pre-processing. Itu lumrah di dunia AI, deep learning, dunia image processing. Kalau edit itu apa istilahnya pre-processing? Oke. Pra pemrosesan. Oke. Kalau editing itu matanya diganti. Ya. Wajahnya diganti, lalu outputnya adalah berubah jadi otentik, seolah-olah otentik. Nah, ini boro-boro tidak ada statement dari RRT yang mengatakan ini loh ijazah yang otentik. Itu ada gimana? Kalau mau kita simpulkan justru ini kan mempertanyakan otentikasinya. Iya. Ya. Kok tiba-tiba dipaksakan menggunakan pasal 35 itu, 35 Undang-Undang ITE. Itulah. Gitu. Ya. Nggak masuk akal memang. Ya, gitulah Bang kira-kira. Pokoknya ini harus kita terus Oke Adinda, kita coba bacakan ya komentar sobat era sekalian yang kadang-kadang bertengkar di antara mereka dan saling ngata-ngatain. Tapi yang ngerti coba kita bacakan. Tuh kan, setelah Roy Panci CS masuk penjara, kacau ya. Apalagi nih, ntar. Resensi karya ilmiah, buku Dunia Ilmu Objektif yang terlanjur direlatifkan selama era Mulyono dibelokkan ke dunia politik relatif. Memang betul hebat Dr. Rismon, berani dan cerdas. Kemudian yang ngata pun Tifa peneliti ari-ari satu-satunya di dunia. Oke. Peneliti ari-ari maksudnya nggak jelas ya. Nah ini sejak kapan meneliti fotokopi disebut ilmiah? Ini orang bodoh ini ya. Tapi coba nanti dijawab ya. Gitu. Ini kan klaimnya tuh. Kan nggak ada yang aslinya. Gitu. Oke. Semua sains Bang. Semua dari awal peradaban manusia itu kemudian berkembang pendekatan sains itu berangkat dari hipotesis.
Kalau nggak kuat, nalar manusia itu terbatas membaca alam ini. Gitu. Ya. Berangkat dari asumsi. Maka di jurnal-jurnal Q1 sekarang top itu, we assume, presumably, semua itu berangkat dari kita mengasumsikan. Sekarang yang ingin dijawab adalah dibuktikan adalah autentikasi atau kita memvalidasi ijazah tersebut kan. Kita harus punya inputnya, karena ini pendekatannya oleh Bang Rismond yang dilakukan adalah citra digital ya, forensik digital, gitu, image processing. Ya perlu input citra dari ijazah Jokowi. Sekarang dari semua yang ada yang terbaik yang mana? Yang itulah. Berangkat dari situ sebagai asumsi, kita berasumsi ini adalah dokumen ijazah. Citra digitalnya. Berangkat dari situ dan itu sudah sangat legitimate, sudah sangat cukup dalam dunia sains internasional. Sudah adequate, sudah cukup gitu. Sudah cukup. Cukup mau apa lagi gitu. Berangkat dari situ kemudian lakukan pendekatan ilmiah ini, diskusikan, kemudian simpulkan. Jadi nggak bisa kita bilang, oh itu hanya fotokopi. Ya itulah yang paling kuat hipotesis saat ini. Sama dengan kalau kita mau melihat bagaimana wajah orang, karakter, kan nggak mungkin kita temui orang itu langsung lihat. Yang kita lihat kan citra digitalnya, foto kan. Dari foto yang berbagai sudut itu, yang kita yakin ini representasi terbaik, baru kita teliti kan gitu. Jadi itu sudah sangat benar. Jadi saya katakan nanti inputnya pun berganti. Citra digital tadi pun mau diganti, seandainya ada hipotesis yang baru atau yang lain. Seluruh pendekatan yang dilakukan di sini itu tetap legitimate, tetap benar. Gitu Bang. Ya sebenarnya kalau kita mau membuka mata, setelah KPU Solo, KPU DKI dan KPU RI memberikan fotokopi legalisir ijazah Jokowi, maka kan kita tahu bahwa itulah yang disetor. Artinya ijazah yang dia pakai kacamata, rambutnya rodok gondrong, kemudian ya begitulah ada tanda tangan rektor, Teguh Yaakob dan lain sebagainya. Ya itulah yang sebenarnya objek yang sama yang diteliti oleh Rismond, oleh Roy Suryo. Kalaupun ada deviasi sedikit ya paling itu tidak signifikan mungkin. Bahkan yang diaku oleh Andi Azwan beberapa hari yang lalu, ini saya eksklusif. Asli. Ada Bang Refli kan situ. Kan sama. Saya sengaja nggak bantah. Pertama saya ilmunya nggak ada. Kedua saya tahu dia membual itu. Kan sama. Artinya sekarang sama. Mereka pun pakai image yang sama. Tuh. Lucunya, kenapa mereka tidak menggunakan image yang so-called ijazah aslinya? Yang paling tidak mereka tunjukkan mereka dapat yang aslinya, lalu mereka digitalisasi yang aslinya itu, ya kan? Kan sama, mereka menggunakan hal yang bahkan menggunakan yang sama. Gitu. Terlepas dari itu pun jadi pernyataan bahwa fotokopi nggak boleh, enggak gitu. Itu pernyataan yang tidak ingin kita maju berprogres dalam kasus ini. Dan hati-hati loh, pasal 35 itu masih bisa dikenakan dengan orang-orang yang mengedit seolah-olah itu asli, otentik, sebenarnya terbalik. Gitu. Kalau kita objektif dalam pendekatan hukum. Betul Bang. Gitu. Jadi nanti subjek yang tersangka itu justru bukan beliau-beliau bertiga ini. Tapi orang-orang yang mempertahankan bahwa ijazah itu asli. Dengan segala dan ini membantu mencari. Membantu membuktikan. Justru yang membantu tadi ditersangkakan. Adinda ya. Saya tahu bahwa pasti Adinda setelah ini akan dicari oleh tim RRT ya. Nah, saya barangkali bukan mewakili, sedikit mewakili. Jadi Adinda bersedia kalau suatu saat diminta sebagai ahli di persidangan. Iya harus Bang. Harus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dengar ya. Roy, Rismond dan Dr. Tifa ya, Ridho Rahmadi bersedia untuk menjadi ahli di persidangan menerangkan bagaimana ilmiahnya buku Jokowi's White Paper ini. Sampai mengatakan nggak bisa kita bantah Rismond kecuali Anda membuat karya yang sama tetapi dengan asumsi yang berbeda. Kalau ini asumsinya ijazahnya palsu, Anda buatlah asumsinya ijazahnya asli. Tetapi prosedur dan lain sebagainya harus terbuka seperti ini, yang bisa dicek. Ini dipublikasikan. Iya, dipublikasikan, gitu. Luar biasa. Kita bacakan lagi ya, sedikit lagi ya. Apalagi ada yang bilang begini. Ngibulmu bang kelewatan 1000 tahun kau pun sudah hilang di telan bumi, ngomongnya berlebihan gak masuk akal, sehat kau bang 1000 tahun, aduh ilmuwan kok gini amat sih. Ini saya bacakan ini bahasanya begini, tapi
benar sih apa yang dilakukan Dr. Tiva itu incredible, luar biasa. Saya akan katakan itu kalau perlu 1000 kali gitu. Saya nggak akan mengubah itu. I see. Karena berdasarkan sedikit pengalaman saya mereview, sedikit pengalaman saya di Belanda berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, tambah di Amerika, double degree saya di Ceko dan di Austria. Yang saya lihat di sini itu tidak hanya sebuah karya ilmiah di dalam ruang lingkup kampus. Dia bawa metode ini untuk memecahkan sebuah permasalahan di luar yang menjadi concern bangsa. Di situ menurut saya mahal. Jadi kalau di luar tuh masalah dia tidak di Menara Gading ya. Tidak di Menara Gading. Saya sampaikan tadi malam ke Bang Roy, ini bukan di Menara Gading. Dia nyari ke tempat yang berlumpur di mana masalah itu. Dengan penuh risiko. Dengan penuh risiko. Risikonya sekarang beliau rasakan. Jadi tersangkakan. Jadi kombinasi antara kematangan saintifik banyak kita lihat. Di Indonesia juga kita bisa cari itu ya. Tapi yang plus keberanian tadi yang saya sampaikan, plus Dr. Tiva seorang ibu, seorang perempuan, yang menurut saya bebannya lebih berat, menurut saya ya. Itu yang saya katakan 1000 tahun lagi belum tentu ada. Dan ini sebuah refleksi terhadap respon sebagian besar masyarakat. Saya nggak mengatakan sebagian besar, sebagian oknum itu mencoba mengecilkan, menjatuhkan tanpa masuk ke substansi, menghina pekerjaan itu. Maka saya katakan Anda itu rugi, harus sungkem ya, harus bertaubat lah gitu ya. Ini belum tentu ada 1000 tahun lagi. Ini sebuah ekspresi, bukan membesar-besarkan. Ya, ini atas dasar itu tadi. Ya. Belum tentu ada lagi, gitu loh. Kalau misalnya ya saya mengatakan kalau buku ini ditarik misalnya gini, walaupun tidak etis barangkali, tapi kan untuk kepentingan ilmiah, bagian Dr. Tiva ini dipublikasikan sendiri aja misalnya, Rizwan sendiri aja, Roy Suryo sendiri aja. Anda mendukung nggak kira-kira? Dipisah-pisah. Tidak masalah. Nggak masalah ya. Ini independen masing-masing kuat. Iya, karena bisa. Tidak masalah. Luar biasa ya. Tidak masalah. Iya. Tapi ada satu hal, jadi kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Bagaimanapun Adinda mengatakan secara ilmiah tetapi kan ketika Adinda mengatakan itu benar, maka kan tanggung jawabnya adalah sebagai partai umat. Tiba-tiba amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kira-kira apa ya istilahnya? Saya ingin mengatakan lucu juga kalau kita bicara dukungan ya, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh insan-insan politik ini yang sebenarnya dia bergerak di bukan ruang hampa, ya, yang Adinda katakan kan masih ruang hampa kan, karena Adinda belum bergerak, ya kan? Belum down to earth ya kan. Apa kira-kira yang bisa dipartisipasikan oleh kekuatan-kekuatan non parlemen misalnya seperti Adinda ini untuk ikut mengawal? Let's say bukan mengawal Dr. Tiva, bukan mengawal Rosario atau Resmond, tapi mengawal peradaban ilmiah ini, scientific civilization, gitu. Ya, saya pikir ini poin yang bagus Bang. Ya, jadi partai politik gerakannya itu juga bisa diperluas ya. Artinya dalam hal memberikan kontribusi terhadap membangun peradaban, dan memperkuat peradaban yang ada. Dan kita sendiri sekarang dihadapkan pada berbagai macam fakta bahwa secara pendidikan secara nasional kita juga masih relatif ada di SD dan SMP ya, itu secara statistik, dan kemudian hanya 12% Bang yang kuliah dari umur yang seharusnya kuliah, dari 120-an juta kalau tidak salah ya. Jadi masih sangat jauh kita dari pendidikan tinggi, jumlah yang harusnya kuliah lah gitu. Jadi mungkin gerakan politik itu juga bisa membangun satu gerakan bersama untuk memperluas pendidikan ini tadi Bang. Ya. Akses pendidikan jadi lebih murah. Kan tidak harus semua itu pendidikan itu diidentikan dengan sesuatu yang formal, harus ada ijazah dan lain-lain. Ya, ini kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi bisa dengan berbagai macam, apalagi mereka semuanya rata-rata punya struktur kan. Ya, partai-partai itu punya struktur hingga bahkan kecamatan, bahkan bisa sampai bawah lagi ya, gitu. Itu kok dijadikan simbol-simbol pendidikan, saya pikir akan impact-nya sangat cukup besar lah gitu ya. Cukup besar dan signifikan ya, ada progres dalam mengembangkan dan memajukan peradaban ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi saya pikir itu yang bisa dilakukan. Tadi poin bagus itu Bang ya, jadi refleksi seharusnya gitu. Ya adapun nanti kalau itu semua partai-partai non parlemen, terutama yang parlemen ya, itu bisa
mereka lah membuat kebijakan dan lain-lain ya. Iya, maksud saya kan gini, bagaimana kemudian to save ya kan, 3 orang yang sangat potensial bagi bangsa ini, ya kan, dan incredible, Dr. Tifa kemudian respon yang kita kemudian tiba-tiba lihat baru sadar ya kan bahwa itu dengan background ilmu yang dahsyat, bukan sekedar ayat-ayat dalam KUHP saja kan, tiba-tiba memuak kesadaran kita bahwa bayangkan ini orang sedang menghadapi sebuah kriminalisasi, penjara, bahkan ancaman 12 tahun hanya karena ketidakmengertian kita, kegagalan kita, kegugupan kita dalam menghadapi hal yang besar ini. Kan ini menjadi persoalan. Dan celakanya penegak hukum selalu ketinggalan. Bagaimana dia bisa mengapresiasi sebuah lompatan pemikiran. Kalau dalam demokrasi lompatan berpikir secara partisipatif ya, participatory demokrasi. Tapi kalau ini berbicara lompatan ilmu pengetahuan yang tidak terbayangkan oleh seorang penyidik atau penegak hukum, gimana? Seorang Ridho Rahmadi yang ketua Partai Umat tapi paham tentang artificial intelligence harus ngambil peran juga dong untuk menggalang kekuatan non parlemen atau apapun. Okay. Ya, sebenarnya kalau mau kekuatan dari parlemen dong, Bang. Ya. Enggak, maksudnya kita sudah mencoba kekuatan parlemen, tapi kan parlemen kan terlalu patuh dengan bagi-bagi rezekinya. Iya, tapi kemarin kan rasanya ada sinyal-sinyal lebih positif karena di komisi berapa tuh? 2 kan sempat sedikit membahas lentingan tentang ijazah itu. Tidak salah itu kemarin. Ada beritanya itu, Bang. Ya. Itu kan sinyal-sinyal berarti sudah mulai masuk percakapan yang tidak tabu begitu di parlemen gitu. Itu ada harapan dong kita. Iya, so far yang saya tahu yang sudah terima itu hanya fraksi PKS. Satu-satunya yang terima soal ini. Tapi saya pun tidak tahu apakah ada elemen dari PKS yang membaca seperti Adinda baca kan. Dan kemudian ada juga komisi 3 tapi ternyata staf-stafnya saja yang terima, staf-staf ahlinya dan lain sebagainya. Tidak ada anggota DPR yang mau menerima dan mengambil resiko untuk menyimak mengenai ijazah ini. Karena mereka selalu berpikir wah ini soal sepele, soal remeh-temeh. Tapi tidak dengan Adinda yang membaca buku Jokowi's White Paper ini, yang kemudian mendapatkan soal ijazah palsu itu hanya soal objeknya, penelitiannya saja. Tapi the way untuk mencapai sebuah ini dia perkenalkan hal-hal yang baru yang awam mungkin belum mengerti atau baru akan mengerti from now hari ini kan begitu. Gitu. Ya kalau dari Partai Umat ya, Partai non parlemen itu. Ini mumpung saya masih pasang di sini Partai Umat. Oh ya belum dicopot ya. Ini masih ya. Belum saya copot. Ya ini menjadi diskusi internal kita, ya. Di antara satu lain hal banyak prioritas kita sekarang ya sebagai partai yang harus menata kembali gitu ya. Ini masuk diskusi kita. Ya paling nggak apa yang saya lakukan ini mewakili juga. Ya itu. Adapun saya berharap nanti bisa lebih yang konkret, Bang. Sorry. Kemarin saya ketemu tadi malam lah ketemu Bang 2 hari lalu ya Bang Roy, Bang Rismon. Kita mendiskusikan advokasi apa yang bisa kita sinkronkan dari Partai Umat. That's right. Itu sebenarnya itu sudah kita diskusikan. Ada rencana, Bang, tapi nanti biar dimatangkan dulu. Jadi itu sudah ada rencana 1-2 langkah konkret menempuh jalur hukum, jalur konstitusi yang bisa dilakukan oleh Partai Umat. Itu sudah. Kemarin sudah masuk diskusi internal kita sampaikan ke forum tersebut yang mereka memberikan dukungan, bahkan memberikan alternatif-alternatif. Kadang-kadang ya tidak perlu misalnya struktur partai yang bekerja, cukup dengan simpatisan partai atau anggota partai biasa. Karena banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk membela mereka yang terancam ini. Kalau kita mengandalkan misalnya peran media seperti televisi, mereka seperti kotak sampah aja. Ada A dan B yang berdebat dimasukkan semua, selesai udah bubar ya kan, bubar dan lain sebagainya. Sementara kalau kita mau membuktikan secara ilmiah atau secara legal ya bahwa legally proven soal ijazah ini palsu atau tidak palsu, seolah-olah penegak hukum menutup diri kan sudah. Padahal bukti begitu banyaknya. Bukti buku ini juga seabrek-abrek, ahli ada, saksi kasmujo. Jadi banyak sekali sebenarnya. Bahkan ketika Bareskrim, Mabes Polri melakukan, Dirtipidum melakukan, Direktur Tindak Pidana melakukan press conference pada tanggal 22 Mei,
Kan di situ terlihat banyak sekali mereka akhirnya secara tidak sengaja spill dokumen-dokumen yang sebelumnya kita tidak tahu. Misalnya dokumennya ternyata cuma sarjana muda, IP-nya cuma berapa dan lain sebagainya, nggak matching antara sarjana muda dan kemudian tambahannya bisa sampai 200 SKS kan nggak masuk akal gitu. Nah, tetapi kemudian lalu yang terakhir yang nohok bahwa ternyata dokumen yang diserahkan ya itu podo sama. Dan kompak menutup siapa yang melakukan legalisasinya, legalisirnya. Kan kita tahu kenapa ditutup. Kalau pejabat legalisirnya ketahuan, kan bisa dicari tuh orang, benar gak? Anda melakukan legalisir ini. Jangan-jangan itu pun sebenarnya fake ya kan? Coba bayangkan. Luar biasa kan hidup kita ini kan. Tiba-tiba orang yang ingin mengungkapkan kebenaran demi good governance, clean government, tiba-tiba justru yang akan dipenjarakan. Kacau negara kita Pak Prabowo. Ini kan mau membantu ini. Iya. Itu. Ya kita melakukan Bang. Kemarin kita kita ketemu, kita sampaikan 2 alternatif langkah. Mereka menambahkan masukan-masukan. Intinya kita ingin menyinkronkan advokasi apa yang kita bisa bantu dan sudah ketemu ini ya beberapa step yang akan kita ambil insyaallah. Ya. Bila nanti Adinda bikin penelitian lagi dan kita bahas lagi di sini. Insyaallah. Jadi ini sobat era sekalian ya, kalian-kalian yang kadang-kadang cuma melihat sesuatu itu tidak secara ilmiah, ini kita tantang. Coba ilmiahnya di mana, tidak ilmiahnya di mana. Jadi kita bila perlu era channel bikin debat ya kan. Mungkin gini Bang, yang berikut saya akan masuk coba lebih teknis. Supaya tidak pada tataran abstrak saja. Ya, tataran cuman kognitif kan. Iya, saya coba siapkan gitu yang mungkin bisa dilihat. Ya. Tidak terlalu panjang juga supaya tidak terlalu banyak, tapi satu-satu tapi orang yang penting paham gitu. Nah, ini yang dilakukan. Adinda siapkan PowerPoint presentation, kita masukkan integrasinya. During our interview itu bisa ditampilkan satu-satu. Gitu. Itu ide bagus menurut saya. Adinda, ada lagi nggak ya? Cukup. Atau dari situ? Ada di sini. Tapi kita nggak usah bacakan ya. Kelihatan Adinda udah mulai gelisah soalnya. Kayaknya ada agenda yang harus dihadiri. Silakan closing statement Adinda. Ya itu hari ini Bang undangannya 3. Semua membahas ini. Jadi ya semua membahas ini yang live cuma di RH Channel kan. Betul. Itu salah satu keberanian ilmiah RH Channel, berani live. Itu lebih lagi itu. Lebih berani lagi itu. Iya. Jadi Bang mari kita ini adalah karya ilmiah, ini adalah emas gitu. Bodoh sekali kalau kita buang. Apalagi sampai disita sebagai barang haram ya kan, kacau juga. Itu jauh lebih bodoh. Jadi mungkin sekarang tugas saya khususnya sebagai seorang akademisi yang membantu menjelaskan ini, membantu defend ini gitu. Ini adalah karya ilmiah, kemudian ini hampir mustahil dibantah kecuali dengan approach yang serupa. Hasilnya kita bisa kemudian dudukkan bersama dan diskusikan. Dan ini harus disampaikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Ya ini mungkin saya cenderung lebih mudah memahami dari Dr. Rismond karena bidangnya berdekatan. Tapi masyarakat umum mungkin ini harus dipaparkan dengan bahasa yang lebih bisa dipahami. Maka nanti saya usulkan Bang, kita mungkin cari waktu, saya siapkan dulu. Nanti kita buat lebih banyak visualnya. Nanti begini toh yang dilakukan itu. Begini toh. Jadi supaya nanti masyarakat luas mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang benar secara metodologi. Sayangnya Dr. Tifa sudah tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan secara visual di RH Channel. Nanti saya coba cari angle tentang Dr. Tifa ini analisisnya. Insyaallah. Closing statement. Ya itu cukup. Cukup. Saudara sekalian ya, akhirnya saya mendapatkan satu gairah ya. Kadang-kadang kalau kita tidak ditunjukkan makna sebuah buku, makna sebuah karya, karena kita terbatas kemampuannya atau interest dan latar belakang pendidikan kita berbeda, kita tidak tahu bahwa emas itu ada di depan mata. Tapi kemudian ketika ada orang mengatakan itu emas, mudah-mudahan ini semua kita tergerak untuk membaca Jokowi's White Paper. Dan sekali lagi ya, akhirnya ya saya punya tanggung jawab juga untuk memasarkannya. Jadi Adinda, saya memasarkannya dengan sukarela tanpa mengambil keuntungan apapun. Apa yang Adinda belikan itu semua sudah ditransfer ke ke publishernya. Jadi dan mudah-mudahan makin banyak orang yang mau tahu buku ini.
Karena sebenarnya kalau ada seorang penulis hebat, seorang ilmuwan hebat, dia harus bisa hidup dengan ilmunya. Di Indonesia ini nggak bisa. Harusnya bisa dia hidup dengan ilmunya tersebut tanpa kemudian dia harus kesana kemari seperti berdagang ilmunya. Oke. Karena kemampuan beli kita makin menurun, ekonomi makin menurun, tetapi mudah-mudahan daya kritis kita makin meninggi. Pak Prabowo, ya, tolong perhatikan, kita tidak minta apa-apa, tapi yang penting yang namanya freedom, ya, of speech, freedom from fear, ya kan, dari ketakutan, itu tetap dipelihara, dan kemudian freedom of association juga, ya, freedom of delivering opinion juga, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan tetap kita junjung tinggi dan dilindungi atau diprotek oleh negara. Makasih Adinda ya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Ciao.